Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai tanggapan, mengenai makna dari Pancasila. Nah, nanti kan Ibu perjelaskan lagi ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sebuah tanggapan. Nah, ciri-ciri dari sebuah tanggapan itu adalah yang pertama berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Kalau pernyataan itu maksudnya tuh seperti ini ya. Anita pergi ke sekolah jam 7 pagi. Itu namanya pernyataan. Sedangkan pertanyaan adalah jam berapa Anita pergi sekolah. Nah, itu yang perbedaan antara pernyataan dengan pertanyaan ya. Nah, kemudian yang kedua, berbentuk lisan ataupun tulisan. Kemudian bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan oleh orang lain. Nah, berikut ini mengenai jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, jenisnya itu ada yang pertama menghasilkan jasa, yang kedua yaitu menghasilkan barang. Nah, kita bahas dulu yang menghasilkan jasa ya. Yang pertama yaitu jasa transportasi, yaitu pelayanan pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan sepeda motor, mobil, bus truk, kapal ataupun pesawat terbang. Itu namanya jasa transportasi. Nah, kemudian yaitu jasa lainnya itu seperti dokter, tukang cukur, pengacara, montir, guru, penjahit, dan polisi. Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kemudian yang kedua kita bahas mengenai pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, contohnya itu adalah seperti penjual makanan, petani, nelayan, peternak. Kenapa penjual makanan itu disebut menghasilkan barang? Karena dia menghasilkan makanan. Makanan itu kan disebut barang. Misalnya kalau petani dia menghasilkan beras atau padi, sedangkan nelayan dia menghasilkan ikan, peternak dia bisa menghasilkan daging, seperti itu ya. Jadi kemudian yang terakhir kita bahas mengenai makna. Nah, berikut ini kita akan bahas mengenai makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini dilambangkan dengan rantai. Nah, ini menandakan bahwa hubungan manusia satu sama lainnya saling bantu membantu. Maknanya yang pertama itu mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, menjaga kepercayaan dari orang lain, serta ramah kepada semua orang. Kemudian kita bahas mengenai contoh sikap yang seperti apa yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Nah, yang pertama contohnya itu misalnya kita mengakui persamaan derajat antara hak dan kewajiban seseorang, terus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat makhluk Tuhan yang Maha Esa, saling menyayangi antar sesama, saling membantu sama teman, menjunjung tinggi hak azazi manusia, saling menghormati antar sesama. Itulah contoh sikap yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai prinsip karya seni dalam menggambar bentuk. Nah, yang pertama ini ada 5 ya. Yang pertama itu perspektif, proporsi, komposisi, gelap terang atau half tone, kemudian bayang-bayang. Nah, yang pertama kita bahas mengenai perspektif. Perspektif ini adalah itu sebuah prinsip atau kaidah yang penting dalam menggambar bentuk. Prinsip itu bisa dikatakan seperti ide gitu. Kemudian proporsi itu adalah keselarasan, keseimbangan bentuk dengan ukuran suatu benda, itu namanya proporsi. Kemudian komposisi yaitu sebuah susunan atau letak dari objek. Nah, kemudian gelap terang atau half tone itu dikatakan benda akan terlihat ketika terkena cahaya. Misalnya seperti kalau nggak ada cahaya dia tidak akan kelihatan, itu namanya half tone ya. Jadi kalau kita ingin melihat gambar tersebut kita harus mendekatkannya ke cahaya, jadi itu namanya half tone. Kemudian kita bahas mengenai bayang-bayang, itu menentukan konsep 3 dimensinya, yaitu benda tersebut akan terlihat samar-samar dan memiliki bayang-bayang, itu yang dinamakan dengan konsep 3 dimensinya. Jadi seakan-akan benda itu gambar itu ada, padahal itu hanya sebuah lukisan, seperti itu ya.